Geger dan panas. Andre Rosiade serang kinerja Patrick Kluivert, klaim Shin Tae-yong jauh lebih hebat. Bocoran keras dari Andre Rosiade yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air. Apa yang salah dengan Patrick Kluivert? Pelatih Oxford United buka pintu. Marcelino Ferdinand bisa dipinjamkan musim depan. Alasannya bikin kaget. Jangan lewatkan fakta mengejutkan di balik keputusan ini. Apa yang sebenarnya terjadi sampai sang pelatih sampai buka peluang ini? Kamu wajib tahu alasannya yang bikin heboh. Semakin bergejolak, wajib tonton sampai habis. Erick Thohir respon tuntutan Andre Rosiade pecat Patrick Kluivert jika timnas gagal ke PD 2026. Ini jawabannya. Apa kata Erick Thohir soal tekanan besar ini? Jawaban tegasnya bakal bikin kamu kaget dan ingin tahu lebih jauh. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Geger dan panas. Andre Rosiade serang kinerja Patrick Kluivert, klaim Shin Tae-yong jauh lebih hebat. Bocoran keras dari Andre Rosiade yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air. Apa yang salah dengan Patrick Kluivert? Anggota DPR RI Andre Rosiade kembali mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait kinerja pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sebuah wawancara terbaru, Andre secara terbuka mengkritik performa pelatih asal Belanda itu dan membandingkannya dengan mantan pelatih timnas Shin Tae-yong. Ia menilai bahwa kinerja Shin Tae-yong jauh lebih baik dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Andre Rosiade yang dikenal vokal dalam berbagai isu sepak bola nasional tidak ragu menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, Shin Tae-yong berhasil membawa banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia, baik dari sisi strategi, hasil pertandingan, hingga pembinaan pemain muda. Kalau saya lihat, Shin Tae-yong jauh lebih baik dalam membangun tim ini. Dari segi strategi, hasil pertandingan, sampai pembinaan pemain muda, dia lebih layak mendapatkan apresiasi, ungkap Andre dengan tegas. Pernyataan ini tentu saja mengundang beragam reaksi dari masyarakat dan pengamat sepak bola. Mengingat Patrick Kluivert adalah sosok pelatih internasional yang pernah menjadi pemain top dunia. Sementara Shin Tae-yong dianggap sebagai figur yang sukses mengangkat prestasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Andre menyoroti beberapa aspek yang menurutnya menjadi kelemahan utama Kluivert. Pertama, hasil pertandingan yang kurang memuaskan selama masa kepelatihannya. Kalau kita lihat perjalanan pertandingan terakhir, tidak ada kemajuan berarti yang ditunjukkan. Bahkan beberapa kali hasilnya mengecewakan dan tidak sesuai target, ujarnya. Selain itu, Andre juga menyoroti pendekatan Kluivert yang dianggap kurang efektif dalam mengembangkan talenta muda Indonesia. Shin Tae-yong memberikan ruang bagi pemain muda, membuat mereka lebih percaya diri dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Ini sesuatu yang belum kita lihat dari Kluivert, tambahnya. Pengamat sepak bola pun memberikan pandangan yang beragam terhadap kritik Andre tersebut. Beberapa menilai bahwa kritik ini cukup relevan mengingat inkonsistensi permainan dan hasil yang diperoleh timnas selama kepemimpinan Kluivert. Namun tak sedikit juga yang berpendapat bahwa membandingkan dua pelatih dari era dan kondisi yang berbeda kurang adil. Setiap pelatih menghadapi tantangan berbeda. Kluivert datang dengan metode dan filosofi tersendiri. Sementara Shin Tae-yong sudah lebih lama mengenal karakter pemain dan situasi sepak bola Indonesia, ujar seorang analis sepak bola nasional yang enggan disebutkan namanya. Reaksi publik terhadap pernyataan Andre Rosiade ini pun sangat beragam. Di media sosial, diskusi hangat berlangsung antara pendukung Shin Tae-yong yang merasa pernyataan tersebut tepat.
dan pendukung Patrick Kluivert yang meminta agar pelatih Belanda tersebut diberikan waktu lebih untuk membangun tim. Tagar hashtag Save Kluivert dan hashtag Support Sintayong sempat ramai digunakan di berbagai platform media sosial, menunjukkan betapa kuatnya perdebatan di kalangan penggemar sepak bola nasional. Di tengah tekanan dan sorotan yang semakin besar, masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas mulai menjadi pertanyaan besar. Apakah manajemen PSSI akan mempertahankan sang pelatih atau justru mencari figur lain yang dianggap lebih sukses seperti Sintayong? Keputusan tersebut tentu akan menentukan arah dan masa depan sepak bola Indonesia. Kritik Andre Rosiade ini membuka diskusi penting dan menarik terkait arah pengembangan sepak bola nasional, sekaligus memancing rasa penasaran publik akan kelanjutan perjalanan timnas Indonesia. Apakah Patrick Kluivert mampu membuktikan kritik yang dilayangkan kepadanya tidak beralasan? Atau justru Sintayong yang akan kembali menjadi sosok favorit di hati para penggemar? Waktu dan hasil pertandingan mendatang akan menjadi penentu utama. Sementara itu, perdebatan dan perhatian terhadap pelatih timnas ini akan terus menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pelatih Oxford United buka pintu. Marcelino Ferdinand bisa dipinjamkan musim depan. Alasannya bikin kaget. Jangan lewatkan fakta mengejutkan di balik keputusan ini. Apa yang sebenarnya terjadi sampai sang pelatih sampai buka peluang ini? Kamu wajib tahu alasannya yang bikin heboh. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, beri isyarat Marcelino Ferdinand bisa dipinjamkan demi menambah jam terbang. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan sinyal bahwa peluang bagi gelandang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand, untuk dipinjamkan pada musim depan sangat terbuka. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Marcelino untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan mengasah kemampuannya di level yang lebih kompetitif. Oxford United kini tengah berada di Indonesia untuk mengikuti turnamen Piala Presiden 2025. Tim asal Inggris ini akan menjalani pertandingan perdana melawan Liga Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Minggu (6 Juli 2025). Menjelang laga tersebut, Gary Rowett mendapatkan pertanyaan seputar dua pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat Oxford United, yakni Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Kedua pemain ini memang sudah berseragam klub divisi Championship Liga Inggris tersebut sejak musim lalu dan siap unjuk gigi di laga Piala Presiden. Namun dari dua pemain itu, Marcelino menjadi yang paling minim menit bermain. Sejak bergabung pada 19 Agustus 2024, Marcelino baru tampil 2 kali bersama tim senior Oxford United. Penampilan pertamanya terjadi pada laga Piala FA melawan Exeter City pada Januari 2025 dan penampilan keduanya saat pertandingan terakhir Championship melawan Swansea pada Mei lalu. Menanggapi hal ini, Gary Rowett pun memberikan penjelasan. Ia menyebut posisi Marcelino dan Ole memang berbeda dalam tim. Marcelino dan Ole mungkin ada di tahap yang berbeda dalam karier mereka, ujar Rowett kepada media di SUGBK, Sabtu (5 Juli 2025. Marcelino masih muda, jadi dia masih berusaha memperbanyak waktu bermain. Rowett menjelaskan bahwa Marcelino lebih sering tampil bersama tim junior Oxford United dibanding tim utama.
Karena itu pelatih berusia 51 tahun ini membuka peluang bagi Marcelino untuk dipinjamkan ke klub lain agar mendapatkan jam terbang lebih banyak. Kami memberinya menit jelang akhir musim di dalam kurung pertandingan melawan Swansea dan dalam laga Piala FA sebelumnya dalam kurung kontra Exeter, jelas Rowett. Di pramusim kali ini dia harus coba mengambil langkah berikutnya dalam tim. Saya pikir musim depan dia dalam kurung Marcelino perlu bermain lebih banyak entah di Oxford United atau apakah itu lewat opsi pinjaman. Gary Rowett menilai Marcelino sebagai pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar. Meski demikian, ia ingin memberikan kesempatan terbaik agar sang pemain berkembang secara optimal, termasuk dengan mempertimbangkan peminjaman sebagai salah satu opsi. Anda tahu kami akan memperlakukan dia sama seperti semua pemain lain. Tapi dia pemain muda berbakat dan kami tahu betapa pentingnya dia buat tim nasional dalam kurung Indonesia, kata Rowett. Jadi, kami ingin memberinya kesempatan terbaik untuk berkembang. Bagaimana menurut kamu tentang peluang Marcelino Ferdinand dipinjamkan agar dapat lebih banyak bermain? Apakah kamu setuju langkah ini bisa membuat kariernya semakin berkembang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends. Semakin bergejolak, wajib tonton sampai habis. Erick Thohir respon tuntutan Andre Rosiade pecat Patrick Kluivert jika timnas gagal ke PD 2026. Ini jawabannya. Apa kata Erick Thohir soal tekanan besar ini? Jawaban tegasnya bakal bikin kamu kaget dan ingin tahu lebih jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab tuntutan penasihat tim Semen Padang FC, Andre Rosiade, agar Patrick Kluivert dipecat jika gagal membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Andre Rosiade menyebut kalau pemecatan Patrick Kluivert DKK adalah konsekuensi jika gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2025. Erick Thohir mengatakan kalau Patrick Kluivert punya kontrak 2 tahun dengan PSSI. Dia meminta semua pihak untuk sabar karena PSSI sedang membangun tim. Erick menyiratkan apabila target lolos ke Piala Dunia 2026 gagal tercapai, dirinya meminta agar tetap bersabar. Menurut Erick, semua ada prosesnya. Ia akan tetap memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert CS untuk menukangi timnas Indonesia, terlebih Patrick dikontrak selama 2 tahun sebagai pelatih skuad Garuda. Nah, kembali membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach STY dalam kurung, Shin Tae-yong, 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya sudah, ya kita sudah dalam kurung, pecat STY, ucap Erick Thohir di SCTV Tower, Senayan, Jakarta. Sekarang Coach Patrick ada kontrak 2 dalam kurung tahun, ya kita tunggu. Coach Mochi dalam kurung pelatih timnas putri ada kontrak 2 dalam kurung tahun, ya kita tunggu semua. Jadi tidak usah kesusu semua membangun. Saya pun sebagai ketua umum sampai 2027 ada waktunya semua. Terangnya, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut bahkan meminta kepada semua orang untuk benar-benar memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Bukan sebaliknya menghujat dan memecah belah pandangan tentang timnas Indonesia. Namun Erick menegaskan dirinya siap menerima kritik apapun demi kemajuan dan prestasi sepak bola Indonesia. Jadi semua gak usah sekadar sepak bola ini jadi drama saling menghujat, saling memecah belah. Justru sepak bola ini harus mempersatukan dan saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik
yaitu era demokrasi, pungkasnya. Sementara itu, sebelumnya penasihat tim Semen Padang FC, Andre Rosiade yang turut mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia mengaku menaruh harapan besar agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Andre Rosiade pun berharap pelatih Patrick Kluivert bisa meramu tim lebih baik lagi pada putaran keempat nanti. Harapan saya sebagai warga negara Indonesia berharap tim pelatih Patrick Kluivert DKK harus menunjukkan kualitas dan kemampuannya. Buktikan kalau Pak Erik mengganti STY itu adalah pilihan yang benar, kata Andre Rosiade usai pembukaan turnamen usia dini Andre Rosiade Cup di ASIOP Training Ground, Sentul, Bogor. Sebaliknya, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan apabila gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert harus dipecat. Menurutnya hal itu adalah konsekuensi atau tanggung jawab pelatih sebagaimana PSSI bisa memecat Shin Tae-yong sebelumnya. Kalau gagal di putaran keempat (tidak lolos Piala Dunia 2026, ya menurut saya Patrick Kluivert DKK harus dipecat konsekuensi, tegas Andre Rosiade. Anda memecat STY dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia, kalau tidak mampu yang dipecat saja, pungkasnya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid heningkan sejenak latihan menghormati Diogo Jota dan saudara kandungnya. Sebelum melangkah ke sesi latihan yang penuh semangat di The Gardens North County Park, para pemain dan staf pelatih Real Madrid mempersembahkan 1 menit keheningan untuk menghormati kepergian dua sosok yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola. Diogo Jota, pemain bintang Liverpool FC, serta saudara kandungnya, Andre Silva, yang merupakan pemain FC Penafiel, baru-baru ini meninggal dunia. Keheningan yang khidmat ini menggema di lapangan latihan, sebuah penghormatan bagi dua pemain yang meninggalkan kenangan tak terlupakan di hati banyak orang. Diogo Jota, yang dikenal dengan permainan cepat dan teknik luar biasa, serta Andre Silva, yang juga merupakan sosok yang dicintai oleh rekan-rekannya di Penafiel, pergi terlalu cepat meninggalkan dunia sepak bola yang penuh gairah. Setiap detik dari menit hening tersebut penuh makna, terasa begitu dalam di hati semua yang hadir, baik pemain, pelatih, maupun staf yang menyaksikan. Para pemain Real Madrid meskipun siap memulai latihan yang intens, sejenak menundukkan kepala dan merenung mengenang dua nama yang telah banyak memberikan warna pada kompetisi sepak bola Eropa. Bagaimana pendapat kalian tentang penghormatan ini? Apakah Anda merasa bahwa sepak bola lebih dari sekadar permainan, melainkan sebuah ikatan emosional yang bisa menghubungkan kita semua? Tinggalkan komentar Anda. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Menanti laga pamungkas, Real Madrid siap hadapi Borussia Dortmund di perempat final Piala Dunia antar klub. Real Madrid terus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian berat di perempat final Piala Dunia antar klub melawan Borussia Dortmund pada Sabtu malam nanti. Bertempat di The Gardens North County Park, Palm Beach, para pemain dan staf pelatih Los Blancos menjalani sesi latihan yang sangat fokus untuk meraih tiket semifinal. Di sesi akhir latihan penutupan dikhususkan untuk pengasahan tendangan ke gawang, di mana para pemain berlatih tembakan jarak jauh dan situasi bola mati. Tidak hanya itu, untuk menjaga dinamika tim, mereka juga bermain dalam format pertandingan 5 lawan 5. Dua pemain yang tidak bergabung dalam latihan kelompok adalah Endrick dan David Alaba yang menjalani latihan terpisah dengan program pemulihan masing-masing. Pertandingan ini tentunya akan menjadi salah satu laga yang sangat dinantikan, di mana Real Madrid harus menghadapi Borussia Dortmund yang selalu menyuguhkan permainan cepat dan menyerang. Xabi Alonso meskipun tidak lagi mengenakan jersey Real Madrid, tentu sangat paham dengan intensitas pertandingan seperti ini dan akan mempersiapkan timnya dengan sangat matang. Laga ini tidak hanya menjadi perebutan tiket semifinal Piala Dunia antar klub, tetapi juga merupakan ajang untuk mengukur sejauh mana persiapan dan kualitas skuad Los Blancos dalam menghadapi tim-tim top dunia. Real Madrid dengan segala sejarah dan prestasinya tentu ingin menambah koleksi trofi mereka. Namun Borussia Dortmund akan berusaha memberikan kejutan besar. Bagaimana menurut kalian? Akankah Real Madrid melangkah mulus ke semifinal atau Borussia Dortmund akan mengejutkan dengan permainan agresif mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So
I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Latihan terakhir Real Madrid sebelum hadapi Dortmund, Mbappe siap tampil perdana. Absennya Alaba dan Endrich. Real Madrid menjalani sesi latihan terakhir mereka di Florida, menyelesaikan persiapan menjelang laga perempat final Piala Dunia antar klub melawan Borussia Dortmund. Sesi latihan kali ini berlangsung dengan semangat luar biasa. Meskipun ada dua absensi penting dalam skuad Los Blancos. David Alaba yang baru saja mengalami cedera masih menjalani fase pemulihan, sementara Endrich pun belum siap sepenuhnya untuk bermain. Meski begitu, Xabi Alonso bisa mengandalkan hampir seluruh kekuatan tim kecuali dua pemain tersebut. Berita positif datang dari Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis ini yang baru beberapa menit tampil melawan Juventus, kini sudah kembali fit dan sepenuhnya bergabung dengan tim. Bahkan Xabi Alonso tidak ragu untuk mempertimbangkan Mbappe sebagai pemain starter dalam laga penting melawan Borussia Dortmund. Kehadiran Mbappe yang tampil dengan penuh energi tentunya menjadi harapan besar untuk lini serang Real Madrid. Selain itu, pemain-pemain lain seperti Darmilito dan Dani Carvajal terus menjalani latihan dengan normal. Mereka siap tampil dalam pertandingan perempat final ini dan untuk kedua kalinya secara berturut-turut, keduanya dipastikan akan masuk dalam daftar skuad utama. Laga yang sangat dinantikan ini tentunya akan menentukan siapa yang akan melangkah ke semifinal. Apakah Real Madrid akan melangkah dengan mulus atau Borussia Dortmund akan memberikan kejutan besar? Bagaimana menurut kalian? Akankah Mbappe tampil mengesankan dan memberikan dampak besar dalam laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like it's Aki Watzke Dortmund tak kehilangan peluang lawan Real Madrid di Piala Dunia antar klub. Ketegangan semakin memuncak menjelang pertemuan perempat final Piala Dunia antar klub antara Borussia Dortmund dan Real Madrid pada Sabtu malam nanti. Dengan sejarah besar yang melingkupi kedua klub, laga ini diyakini akan berlangsung seru dan penuh drama. Sebelum pertandingan dimulai, CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke memberikan pernyataan yang cukup mengundang perhatian banyak pihak. Dengan sangat jelas, kami tahu tantangan yang ada di depan kami, ungkap Watzke dalam wawancaranya dengan RTL atau NF. Memang Real Madrid selalu menjadi favorit dalam pertandingan ini. Mereka adalah tim yang haus gelar dengan pemain-pemain berkelas dunia yang siap memberikan yang terbaik di setiap laga. Tetapi kami juga tidak tanpa peluang, tambahnya dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini tentu saja bukan sekadar kata-kata kosong. Dortmund meskipun dihadapkan pada tim dengan segudang prestasi tetap memiliki potensi besar untuk memberikan kejutan. Watzke mengingatkan bahwa pertandingan ini adalah momen yang sangat bersejarah karena pemenang perempat final Piala Dunia antar klub ini akan mencatatkan sejarah sebagai juara pertama kompetisi ini. Piala Dunia antar klub ini adalah yang pertama dan jika kami bisa memenangkannya, itu akan menjadi pencapaian yang abadi, jelas Watzke. Jadi, bagaimana menurut kalian? Akankah Dortmund bisa mengguncang Real Madrid dan menciptakan kejutan besar di Piala Dunia antar klub ini? Atau Real Madrid akan tetap menunjukkan superioritasnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Xabi Alonso, soliditas pertahanan dan disiplin adalah kunci keberhasilan kami. Real Madrid berhasil melangkah ke perempat final Piala Dunia antar klub setelah menundukkan Juventus dengan skor tipis. Meskipun kemenangan itu sudah diraih, pelatih Xabi Alonso menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam permainan timnya. Dalam wawancara dengan media, ia menyampaikan analisis mendalam mengenai pertandingan dan kemajuan timnya. Kami harus bekerja keras dengan sedikit karena kami hanya bersama untuk waktu yang singkat dan sudah bersaing untuk hal-hal besar. Kami perlu melakukan beberapa penyesuaian dan para pemain sangat cepat dalam memahaminya, ujar Alonso. Meskipun kemenangan itu layak diraih, ia mengakui bahwa timnya gagal menambah gol kedua yang sangat dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan lebih. Kami harus menggigit gigi di akhir pertandingan. Juventus adalah tim yang sangat tangguh dan kami harus terus bersaing, tambahnya. Xabi Alonso juga menyoroti pentingnya soliditas pertahanan dan disiplin sebagai elemen kunci yang terus ia tanamkan dalam tim sejak awal. Itu adalah dasar yang kami tekankan sejak hari pertama. Para pemain sangat bersemangat dan siap menerima apa yang kami ajarkan. Itu sangat penting, ujar pelatih asal Spanyol ini. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Real Madrid bisa mempertahankan soliditas mereka untuk terus melangkah, atau akankah lawan mereka mencuri kemenangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.